Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat atau mengulas sedikit tentang sejarah lahirnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Siap untuk memulai perjalanan waktu bersama? Oke, mari kita mulai. Pertama, mari kita bicara tentang Pancasila. Pancasila lahir dari pemikiran dan perjuangan para pendiri negara kita, yaitu negara Indonesia, untuk menemukan dasar filsafat negara yang kuat dan menjadi perekat keberagaman. Diperkenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sejak saat itu menjadi pondasi bagi bangsa Indonesia. Dengan kelima silanya, Pancasila menawarkan kerangka bagi persatuan dan harmoni dalam keberagaman. Nah, sila-sila tersebut terwujud dengan yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiganya persatuan Indonesia, sila keempatnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima, sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui sila-sila inilah bangsa Indonesia terus memupuk semangat bersama untuk mewujudkan atau menjaga keutuhan, kekayaan budaya, serta nilai-nilai yang telah dijunjung tinggi sejak kemerdekaan. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika yang secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu adalah semboyan yang dipilih untuk mewakili moto negara kita. Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada zaman kerajaan Majapahit. Nah, moto ini mencerminkan esensi dari negara yang mampu melebur keberagaman menjadi satu kesatuan yang kokoh dan tangguh, mengatasi segala perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita tentang pentingnya kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman budaya, etnik, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Sebagai suatu prinsip yang memperkaya peradaban bangsa, semboyan ini terpatri dalam jiwa masyarakat Indonesia, menginspirasi setiap warganya untuk tetap bersatu, bertoleransi, dan bekerja bersama untuk kemajuan bangsa. Terakhir, ada Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi pertama Republik Indonesia ini diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 menjelang berakhirnya masa pendudukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumen ini diresmikan dalam suasana yang penuh harap pada saat bangsa Indonesia bersiap untuk memasuki era baru sebagai sebuah negara yang merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 ini dirancang untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, memberikan kerangka bagi pemerintah untuk mengatur dan menjalankan roda negara. Fundamental dari UUD 1945 ini adalah penegakan kedaulatan rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, ini mencerminkan prinsip demokrasi yang menjadi salah satu pilar utama negara Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga menetapkan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, memastikan tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut. Nah, ini merupakan penerapan dari prinsip checks and balance yang dirancang untuk menjaga keseimbangan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di berbagai waktu menunjukkan kapasitas dan kemauan bangsa Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan aspirasi rakyat tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi negara. Nah, meskipun telah mengalami beberapa kali amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia. Nah, itulah ringkasan singkat tentang sejarah lahirnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pemahaman tentang asal-usul dan pentingnya
nilai-nilai ini, nah kita bisa lebih menghargai keindahan, keberagaman, dan persatuan Indonesia. Sekian pemaparan materi dari sejarah singkat atau mengenai ulasan tentang lahirnya Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Mohon maaf apabila selama saya menyampaikan materinya kurang jelas atau terlalu cepat. Mungkin dengan segala kekurangannya, saya mohon maaf sekali. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.